Halo semua teman-teman dimanapun berada, saya mau sedikit sharing kepada semua teman-teman bahwa ternyata saya salah satu orang yang Tuhan izinkan terkena dampak dari virus yang sangat mewabah atau virus yang sangat mendunia, yaitu coronavirus disease tahun 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Awalnya biasa saja ya, tapi memang pada waktu itu tiba-tiba badan saya ngedrop sehingga itu membuat saya gak mau makan. Dan ketika saya tidak mau makan, posisi saya lagi ngedrop, di situ sepertinya virus langsung menyerang saya. Virusnya langsung menyerang saya sehingga siang saya nggak ada makan, malam pun sebetulnya saya tidak terasa lapar. Tapi karena saya memikirkan diri saya juga memikirkan diri saya sehingga saya cari makan untuk saya konsumsi. Tapi semakin larut pada waktu itu kepala saya makin pusing, kayak mau pecah gitu ya. Bukan pusing, sakit kepala kayak mau pecah. Saya nggak pusing, sakit kepala. Kemudian saya juga demam. Ya, saya pikir biasa ya, efek dari saraf kejepit saya yang sedang kambuh. Karena pada waktu itu memang lumayan sakit. Dan saya juga punya kronologi memiliki saraf kejepit di punggung. Ya, waktu itu saya cek di Siloam Balikpapan, saya CT scan, ternyata saraf kejepit. Dan CT scan apa ya, yang jelas di ronsen lah. Intinya di ronsen bagian punggung saya, bagian seluruh badan saya, dan didapati saraf kejepit bagian punggung. Kemudian awalnya saya pikir mungkin karena saraf kejepit saya yang kambuh itu yang menyebabkan kepala saya sakit dan demam. Nah, pada waktu itu karena saya juga merasa takut, karena takutnya saya bisa menularkan virus kemana-mana, jadi saya putuskan untuk cek antigen pada tanggal 9 Maret 2021. Saya cek antigen dan ternyata hasilnya positif. Saya cukup kaget juga mendengar berita itu bahwa saya positif, tapi saya tidak terlalu panik ya, tidak panik karena saya merasa enggak, saya sakit biasa gitu ya. Terus tanggal 10, karena saya penasaran, tanggal 10 saya coba swab PCR di salah satu klinik di Balikpapan. Saya swab PCR dan hasilnya keluar tanggal 11 jam, sekitar jam 10 pihak klinik itu menghubungi saya via WA memberikan hasilnya. Ternyata hasilnya juga sama, positif. Nah, setelah itu karena saya sebagai warga yang baik, saya tidak mau juga menyebarkan virus itu kemana-mana, ke keluarga saya, ke tetangga saya, dan kemana-mana saya tidak mau. Sehingga saya menghubungi pihak puskesmas yang ada di sekitar di tempat saya tinggal, ya, Puskesmas Maridan. Saya menghubungi pihak puskesmas dan mereka memfasilitasi saya untuk saya dikarantina di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya. Dan sejak saat itu saya juga mau berterima kasih buat semua pihak yang sudah membantu saya sampai berada di tempat karantina. Dan ternyata setelah berada di tempat karantina, tempatnya juga cukup baik, cukup bagus ya. Seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat, ini ada sofa, kemudian
Di situ ada kamar mandi, ini kamar tidurnya 2, kemudian di belakang itu ada pantry. Cukup bagus ruangannya, tidak mengecewakan. Untuk tempat karantina sih cukup nyaman ya, untuk dijadikan tempat karantina ini lebih dari cukup menurut saya, sangat baik. Terima kasih juga buat semua pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sudah memfasilitasi kami tidak hanya tempat tinggal tetapi makanan yang selalu disuplai pagi, siang, dan malam. Kemudian ada juga snacknya, kemudian obat-obatan jika kita butuh. Apa saja yang kita butuh kita bisa menghubungi mereka, mereka akan menyiapkan apa yang kita perlukan. Terima kasih juga buat keluarga saya, orang tua, saudara-saudara semua yang selalu memberi saya support, selalu memberi semangat. Kemudian juga suplai vitamin selalu mereka kirim, mereka selalu berikan. Terima kasih juga buat Kak Norma dan keluarga juga, terima kasih. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas itu semua. Sampai akhirnya saya dinyatakan positif pada waktu hasil dari PCR, dan pada waktu tanggal 11 itu saya merasa masih aman saja, sehingga saya tiba di karantina pas tepat tanggal 12. Di situ saya baru merasakan efek dari COVID-19. Yang saya cium itu benar-benar gak ada rasa minyak kayu putih, kemudian sabun, sunlight, lain sebagainya. Sunlight itu kan jeruknya khas banget ya, nyengat. Itu benar-benar saya tempelkan di hidung, tidak ada rasa baunya. Kemudian minyak kayu putih saya taruh ke dalam lubang hidung saya juga gak ada baunya, tidak ada tercium sedikit pun. Cuman min-minnya saja. Kemudian makanan yang saya makan juga saya nggak tahu apakah itu rasanya enak atau bagaimana. Yang jelas saat itu saya lapar, saya makan, kenyang, udah. Saya nggak tahu rasanya seperti apa, bau aroma makanannya seperti apa, betul-betul tidak berasa. Tapi syukurnya sesak atau dadah itu yang orang-orang rasakan, syukurnya saya tidak merasakan itu. Yang Tuhan izinkan hanyalah saya tidak dapat mencium aroma dan juga tidak bisa merasakan rasa dari makanan. Jadi penting buat teman-teman untuk please sekali lagi terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, walaupun memang kedengarannya bosan, tetapi memang benar itu untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang yang ada di sekeliling kita ataupun orang-orang yang kita cintai. Please sekali lagi terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gunakan masker yang baik, kemudian rajin mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Ya. Dan yang paling penting adalah benar harus menjaga imun tubuh supaya tetap fit, tetap fresh, tetap segar dimanapun kita berada. Karena olahraga setiap hari tidak jaminan kita terhindar dari COVID-19. Karena terbukti saya di distrik, di lokasi kerja itu kalau bisa dibilang saya tidak ada hari tanpa olahraga. Setiap sore kami selalu berolahraga di sana, dan setiap hari saya olahraga ternyata ada satu hari di mana imun saya benar-benar ngedrop, di mana saya benar-benar turun, sehingga di situ virusnya sangat bekerja, mungkin ya langsung diserang. Dan olahraga boleh setiap hari, olahraga pun boleh juga tidak setiap hari, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tetapi yang terpenting adalah benar-benar harus imun tubuh kita yang harus baik, atau dengan kata lain hati yang gembira ya.
Karena di dalam ayat Alkitab juga ada dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan itu memang ternyata benar-benar sekali. Biarkan hatimu gembira karena itu akan menaikkan imun tubuh kita. Saya berharap semua boleh selesai dengan baik, virusnya boleh hilang, boleh habis di tempat karantina ini, sehingga saya nanti boleh keluar dengan tubuh yang sehat, segar, dapat melanjutkan aktivitas saya seperti biasanya. Itu saja dari saya, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.